Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah online GPPS Samuduri. Saya harap Bapak dan Ibu semua dalam kondisi sehat dan kita tetap bersuka cita walaupun ini sudah hampir bulan ke-6 ya kita di rumah. Tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji menyembah Dia. Sebelum kita mulai, mari kita mau bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan hari ini Bapa. Kalau kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, biar kiranya Tuhan setiap kami boleh menikmati setiap pujian kami naikkan, setiap yang firman yang kami dengar Tuhan. Dan biar kiranya kuasa Allah turun ke atas kami. Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami, memimpin kami Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan layanan kami Tuhan, untuk kami boleh merendahkan diri, kami masuk di dalam bait kudus-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan setiap curahan kuasa-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, Tuhan beracara di dalam setiap ibadah kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah kita mau bersuka cita, kita mau datang kepada Tuhan, dan kita mau puji Dia. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Datanglah dan berkata, great is our God. Yes. Mari kita berdoa dengan firman bagi Tuhan. Sebab Dialah Allah yang besar, Allah yang mulia. Allah
Kita yakin hanya kepada Dia kita beriman, sebab Dia mampu memulihkan segala keadaan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita untuk kita sujud di altarnya. Kita mau datang dengan segala kerendahan hati kita, agar kita boleh dilayakkan untuk kita menerima perjamuan kudus Tuhan hari ini. Kita mau dengan pujian sujud di altarnya. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita mau satukan hati, kita merendahkan diri, kita datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan bila hati terasa berat,
Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali mengucap syukur. Kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dan di saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang berbicara lewat bibir hamba-Mu. Firman-Mu yang disampaikan, biarlah boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, Bapa. Firman-Mu bagaikan menjadi pedoman, bagaikan suluh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini ya kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan secara online. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi ini saya akan membawa firman Tuhan bagaimana kita bisa terbebas dari perasaan letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini sudah banyak masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi pandemi ini, banyak orang semakin merasa letih lesu. Bapak Ibu, letih lesu ini biasanya seperti apa ya? Tidak bicara hanya kita merasa lelah secara fisik ya, tetapi letih lesu di sini bicara orang yang mengalami keletihan atau kelesuan secara jiwa dan rohnya, merasa capek. Kalau dalam kejiwaan dikatakan secara psikisnya, psikologinya, orang merasa capek, merasa cemas, merasa gelisah, merasa takut, merasa khawatir. Bapak Ibu, saat ini banyak orang yang merasa letih lesu dan tentunya juga berbeban berat. Bapak Ibu, berbeban berat itu seperti apa? Orang yang berbeban berat itu orang yang menghadapi suatu masalah yang sangat sulit. Masalah yang bagi dia sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Sepertinya sedang ada di persimpangan jalan. Akhirnya membuat orang ini merasa bebannya sangat berat, hampir tidak bisa dipikul lagi. Nah Bapak Ibu, seberapa sering di antara kita, saya yakin banyak orang mengalami hal ini, letih lesu dan merasa berbeban berat. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan. Saya percaya ayat perikop firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu saudaraku kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu strategi musuh ketika dalam suatu medan peperangan ialah mengintimidasi atau memberikan serangan sehingga membuat lawannya menjadi takut, lawannya menjadi merasa tidak sanggup lagi menghadapi mereka. Akhirnya yang timbul saudara, lawannya tidak hanya letih atau capek secara fisik, tetapi lawan yang menghadapi ini akan merasa capek secara jiwanya, secara psikisnya. Nah saudara, akhirnya musuh ini bisa menang dalam perang tersebut melawan lawannya. Nah saudara, hal ini ternyata juga dilakukan oleh iblis.
Iblis sering mengintimidasi, menyerang anak-anak Tuhan khususnya dengan membuat anak-anak Tuhan menjadi lelah, baik secara jiwa dan roh mereka. Nah, Bapak Ibu, hati-hati, kita harus waspada ini. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, iblis itu, ya, suara iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menerkam setiap orang yang bisa dimangsanya. Nah, saudara, iblis juga sering membuat anak Tuhan dengan pikiran-pikiran yang negatif, akhirnya menjadi cemas, takut, gelisah, sehingga tanpa terasa menimbulkan suatu beban yang berat dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini jelas mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sebagai orang percaya kita bisa terbebas dari perasaan letih lesu dan berbeban berat? Yang pertama, datang kepada Yesus. Bapak Ibu, datang kepada Yesus, ya. Saya percaya selama kita mengiring Tuhan, kita sering mendengar wejangan ini, datang kepada Yesus. Tapi seberapa banyak Bapak Ibu, seberapa sering ketika menghadapi perasaan letih lesu, berbeban berat, kita datang kepada Yesus. Banyak orang ketika letih lesu, berbeban berat, mereka mencari hiburan, ya, mungkin nonton. Tidak salah Bapak Ibu, ya, suatu saat kita bisa nonton, ya, televisi atau film, ya, di layar lebar. Tetapi Bapak Ibu ingat, ya, yang utama kita datang kepada Yesus. Karena hiburan dari dunia ini sifatnya semu, sementara. Mungkin bisa menghibur kita sebentar, tetapi setelah itu kita akan kembali kepada masalah yang sedang kita hadapi. Kepikiran terus. Nah, Bapak Ibu, ketika ada masalah, ketika letih lesu, berbeban berat, salahkah kita mencari orang-orang seperti saudara kita, keluarga kita, atau teman kita untuk mencari teman untuk berbicara, berbagi, untuk mungkin kita curhat, ya, untuk kita sharing-sharing? Bapak Ibu, menurut saya juga hal ini juga tidak ada salahnya. Bukan berarti tidak boleh, boleh-boleh saja. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita ingat, ketika kita sedang letih lesu, berbeban berat, di samping kita bisa sharing, ya, cerita kepada orang-orang yang bisa kita percaya, kita bisa konseling, kita bisa curhat. Tetapi ingat, yang penting juga secara personal, pribadi kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sering orang mengetahui hal ini, ya, dengar firman Tuhan, tetapi tidak dilakukan. Sering ketika merasa letih lesu, berbeban berat, yang pertama kali orang cari hiburan, atau teman, atau keluarga, atau orang yang mungkin bisa diajak ngobrol, diajak bicara. Kembali Bapak Ibu, saya ingatkan, bukan tidak boleh, tetapi ingat, yang terutama kita datang kepada Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan kita suatu hikmat akal budi, pencerahan-pencerahan, akan memberikan kepada kita, memberitahukan lewat kuasa Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Mungkin perkara-perkara sulit sekalipun yang sedang kita hadapi, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika masa-masa pandemi ini, saya melihat dan mendengar banyak berita mengabarkan banyak orang tidak bergairah menjalani hidup ini. Orang merasa capek. Bapak Ibu, kalau capek secara fisik, orang bisa istirahat atau orang bisa minum vitamin, ya. Ketika imunitas tubuh turun, merasa kurang fit, orang bisa minum minuman-minuman yang bisa meningkatkan imunitas tubuh, bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya lebih kuat secara fisik. Tetapi Bapak Ibu, kalau secara psikis, secara kejiwaan, secara roh, banyak orang nggak sanggup Bapak Ibu, nggak mampu menghadapinya.
merasa capek, lelah sekali, sulit untuk bangkit Bapak Ibu. Dan ini hati-hati, kalau kita tidak peka terhadap hal ini, iblis dengan tipu muslihatnya bisa menggiring anak Tuhan menjadi orang yang frustasi menghadapi hidupnya, orang yang tidak punya gairah, tidak punya semangat, menjadi orang yang kalah, bukan menjadi orang yang menang dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Mari Bapak Ibu ingat, ketika keletihan, kelelahan secara psikis, secara roh, secara jiwa kita datang kepada Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, di antara kita yang hadir pada pagi ini, ketika kita datang kepada Yesus, di tengah kelelahan kita secara jiwa, secara roh kita, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kelegaan. Suatu kelegaan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita terbebas dari perasaan letih lesu dan beban berat? Yang kedua, kita belajar untuk memikul kuk Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang." Nah Bapak Ibu, pikulah kuk yang kupasang, ya. Dan dalam ayat yang 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu saudaraku, kuk itu apa ya? Kuk itu yaitu palang kayu. Palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang. Artinya ada dua binatang yang menarik bajak ketika bekerja di ladang, ya, menarik beban, ya. Jadi misalkan kerbau yang menarik beban di ladang, di situ ada palang kayu di antara kepala atau leher binatang tersebut, dan ada jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang tersebut, sehingga kedua binatang tersebut bisa menarik beban yang berat tersebut. Nah Bapak Ibu, kuk ini bukan bicara suatu beban. Terkadang orang berpikir kuk itu beban. Bukan Bapak Ibu. Kuk ini adalah alat yang dipergunakan untuk mempermudah binatang ini menarik beban, supaya ada keseimbangan, sehingga mereka bisa menarik beban itu. Mempermudah, bukan memperberat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 27 ayat 2, kuk dalam Alkitab ini menggambarkan kesukaran hidup sebuah bangsa, ya, itu di dalam PL. Tetapi kalau di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30, di sini kuk ini bicara suatu ketundukan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Artinya kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ulangi, kuk di sini bukan menjadi suatu beban. Firman Tuhan ini bukan untuk menjadi suatu beban kita lakukan, tetapi justru firman Tuhan ini mempermudah kita menjalani hari-hari yang sulit yang sedang kita jalani saat ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kita harus belajar memikul kuk Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, ya. Banyak hal-hal, ya, bagi yang sekolah, yang bekerja, yang usaha, banyak tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, seringkali manusia memberikan beban kepada kita. Manusia di sekitar kita memberikan suatu tuntutan begitu tinggi terhadap hidup kita supaya memenuhi standar mereka. Tanpa kita sadari, mungkin manusia berkata, kalau hidup itu, ya, yang sukses harus punya harta yang banyak, ya. Kalau hidup yang berarti itu harus memiliki banyak uang.
Mungkin menurut ukuran dunia, standar dunia, hidup yang hebat itu harus banyak punya properti dan sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu banyak orang terjebak, akhirnya menjadi suatu beban, stres sendiri. Wah, dunia mengatakan standarnya demikian. Tapi Bapak Ibu, mari kita kembali back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita untuk mengikuti standar dunia ini, tetapi Tuhan ingin kita untuk memenuhi standar Tuhan, yaitu firman Tuhan, memikul hukum Tuhan. Artinya kita tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan, sehingga ketika menjalani hidup ini, Bapak Ibu, walaupun ada perasaan capek, ya terkadang ada letih lesu, ada beban berat, saya percaya Bapak Ibu, kita menjalaninya bersama Tuhan akan terasa jadi ringan. Amin. Makanya Bapak Ibu, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Maka apa Bapak Ibu? Karena di dalam ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, bukan menjadi suatu beban, tetapi justru akan mempermudah, meringankan kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Apalagi saat-saat seperti sekarang kita menghadapi banyak kesulitan-kesulitan hidup. Jadi Bapak Ibu, belajar memikul kuk Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, bagaimana kita bisa terbebas dari perasaan letih lesu dan berbeban berat? Saya mengajak kita membaca di dalam ayat 29 bagian B. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, kita perlu belajar kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang terkadang berkata, pengalaman adalah guru yang penting dalam hidup. Tapi Bapak Ibu, pada pagi ini saya ingin mengingatkan kepada kita, ternyata pengalaman bukanlah merupakan suatu guru yang penting dalam hidup kita, tetapi yang menjadi guru yang penting dalam hidup kita yaitu Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Bapak Ibu, banyak orang ya ketika sukses atau berhasil secara materi atau sukses secara akademis, tanpa disadari orang mulai merasa, wah, saya nampaknya prestasi ini karena saya pintar, atau karena mungkin keberhasilan ini karena kehebatan saya. Nggak semua orang sih demikian ya Bapak Ibu, tetapi terkadang ada orang yang demikian. Akhirnya Bapak Ibu menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya yang punya kekuatan untuk mendapatkan keberhasilan tersebut. Tapi Bapak Ibu, mari pada pagi ini kita dengan rendah hati. Makanya Tuhan berkata apa? Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, di tengah keberhasilan kita mungkin saat ini, ya mungkin ada yang berhasil secara materi kita, akademis kita, ya secara studi kita belajar kepada guru agung kita, Tuhan Yesus. Tetap mau belajar kepada Dia, sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini saya melihat luar biasa. Ketika kita mau belajar kepada Tuhan, dikatakan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, seberapa banyak orang di dalam dunia ini? Banyak orang yang punya harta banyak, orang yang berhasil secara materi, tetapi hidupnya tidak bahagia. Bapak Ibu pernah mendengar? Ya, dulu pernah berpuluh-puluh tahun yang lalu diceritakan di Amerika, seorang artis yang sukses, baik secara karir, secara materinya, tetapi dia merasa hidupnya kosong.
dan dia tidak merasa bahagia. Dan akhirnya dia frustasi. Dan Bapak Ibu juga sering saya mendengar juga banyak terjadi orang-orang yang begitu luar biasa, baik secara maksudnya di bidangnya masing-masing, mereka berhasil, tetapi mereka tidak bahagia. Mengapa Bapak Ibu hal itu bisa terjadi? Karena hidup mereka tidak menyertakan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Bapak Ibu, mari pada pagi ini, di tengah keberhasilan kita, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita raih saat ini, kita tetap menjadi orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang rendah hati, sehingga jiwa kita akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ketika Tuhan tidak dilibatkan, orang akan merasa sangat berat sekali menjalani hidup ini. Terus ketika ada masalah, terkadang orang merasa, kok Tuhan itu sepertinya tidak ada. Terus Bapak Ibu mulai ragu dengan Tuhan. Dan akhir-akhir ini banyak saya mendengar orang mulai ragu, apakah Tuhan itu ada di tengah-tengah situasi sulit ini? Banyak orang merasa hampa, merasa kosong. Bapak Ibu, sebetulnya bukan Tuhan tidak ada, bukan Tuhan tidak mau menolong atau membantu kita, tetapi karena manusia lupa Tuhan ada bersamanya, dan manusia itu sendiri yang ragu, mulai pesimis, kurang percaya bahwa Tuhan yang sanggup dan mampu menolongnya. Jadi Bapak Ibu, mari pada pagi ini, biarlah lewat firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita, jika saat ini kita sedang berlesu dan berbeban berat, bagaimana kita bisa terbebas dari hal-hal ini? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kedua, belajar memikul kuk Tuhan. Kuk Tuhan ini bukan beban, tetapi alat yang dipergunakan untuk mempermudah, untuk menarik beban. Dan dalam kehidupan kita, kuk ini bicara, kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan yang akan memberi kita kemampuan menjalankan hari-hari kita. Yang ketiga, kita mau belajar kepada guru agung kita, Tuhan Yesus. Jangan sombongkan kemampuan kita, jangan pernah sombongkan pengalaman kita, tapi tetap lemah lembut, rendah hati, belajar kepada Tuhan Yesus, sehingga kita mendapat ketenangan. Sekian firman Tuhan. Saya mengajak kita menaikkan pujian, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Damai di hatimu.
hidupmu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang singkat pada pagi ini Tuhan. Kami belajar Bapak lewat firman-Mu Tuhan. Ketika saat ini mungkin Tuhan, kami letih, lesu, berbeban berat. Mungkin Bapak saat ini Tuhan, kami kurang bersuka cita. Kami merasa kurang damai dalam hidup kami. Mungkin saat ini Tuhan, kami banyak kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Dan mungkin saat ini Tuhan, kami merasa Tuhan capek, lelah secara jiwa dan roh kami. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa. Firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, ketika kami letih lesu, berbeban berat, bagaimana kami bisa terbebas? Kami harus datang kepada Yesus. Kami harus memikul hook yang Tuhan pasang. Dan kami harus belajar dengan lemah lembut dan rendah hati kepada guru agung kami, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami Bapak, Engkau tolong anak-anak-Mu saat ini yang mendengar firman-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami Tuhan kemampuan Tuhan untuk kembali lagi Tuhan. Kami punya iman Bapak untuk bangkit kembali. Kami untuk tidak pernah meragukan akan keberadaan-Mu. Untuk kami tidak pernah lagi meragukan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu ada bersama-sama kami, dan Tuhan itu yang sanggup menolong kami dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi. Dan belajar kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan memberikan kepada kami kelegaan, kedamaian, sukacita yang tidak terlukiskan. Kelegaan, sukacita, kedamaian yang ada dalam hati kami, hidup kami. Kami percaya Tuhan. Hamba berdoa saat ini, Kau tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini, yang sudah mendengar firman. Berikan kami semua kelegaan-Mu Tuhan, sehingga kami kelegaan yang daripada-Mu, sehingga ada sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita menaikkan pujian Darah-Mu Yesus sucikan daku. Setelah itu kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Bebaskan
firman Tuhan buat kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita sebelumnya mengangkat dulu roti yang melambangkan tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, kembali saya membacakan firman Tuhan untuk kita, dan kita mengangkat anggur yang melambangkan darah Tuhan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan kami bersyukur pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama Tuhan telah turut ambil bagian dalam perjamuan kudus Bapa. Kami sudah makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan Bapa. Kami boleh ikut menyaksikan, memberitakan akan sengsara Tuhan di atas kayu salib, di mana Tuhan sudah menebus dosa kami. Kami boleh ikut memberitakannya Bapak, terutama juga bagi setiap orang-orang, mungkin juga di antara keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi ini. Dan Tuhan, kami percaya lewat perjamuan kudus pagi ini Tuhan, hamba berdoa Engkau menolong setiap jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Yang sakit, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang sedang ada masalah apapun, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka Bapa. Yang kesusahan, Tuhan hibur mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa lewat perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita menaikkan pujian. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kita juga akan berdoa untuk kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Ku
kita akan berdoa untuk akhir ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada pagi ini. Terima kasih buat pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan berkati semua yang melayani Tuhan pada kesempatan pagi ini, dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pagi ini secara online di rumah masing-masing. Tuhan, tetap kami percaya menolong jemaat-Mu Tuhan. Lewat ibadah pagi ini kami percaya semua boleh diberkati Bapa. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa Tuhan, di mana khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan di PPS Kamunduri ini Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan dengan kesehatan daripada-Mu Tuhan. Memberkati mereka Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka Bapa. Memberkati mereka juga Tuhan dalam setiap apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Tuhan menyertai mereka. Engkau berkati juga rumah tangga yang ada, senantiasa menjadi rumah tangga yang takut Tuhan, dan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini untuk semakin hari tetap semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Tuhan juga tolong untuk COVID-19 ini. Kami berdoa, kami percaya Tuhan tetap tolong suatu saat bisa ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini Bapak. Dan COVID-19 ini Tuhan, wabah ini, pandemi ini boleh berlalu baik dari negara Indonesia maupun negara-negara di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah ini Bapak. Mari semua sengaja kita mengangkat tangan kita. Kiranya terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat kasih sayang daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.